Okta, anak yang disiplin dan mempunyai sikap yang egois. Ini Ati, anak yang pendiam namun emosional. Betty, anak yang bijaksana dan selalu ramah kepada banyak orang. Ayu, anak yang jujur dan pemberani. Eta, memiliki karakter yang dewasa dan lemah lembut. Anak-anak, terima kasih pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih, Bu. Guys, gimana pelajaran tadi? Saya udah paham belum? Sedikit sih, tapi nanti kamu ajarin kita lagi ya? Boleh. Daripada mikirin pelajaran, jadi kita healing-healing. Apa ada loh tempat rekomendasi buat kalian? Mau nggak? Mau? Yuk. Panas, Mereka pun pergi ke tempat wisata terkenal yang ada di kota Palangkaraya untuk melepas rasa lelah mereka. Tempat wisata itu bernama Dermaga Kereng Bangkirai. Dermaga Kereng Bangkirai merupakan sebuah dermaga cantik yang merupakan pintu masuk menuju Taman Nasional Sebangau. Dermaga ini dibuat semenarik mungkin sehingga membuatnya menjadi bukan dermaga biasa. Desain yang cantik serta dilengkapi dengan beberapa wahana air merupakan daya tarik bagi para pengunjung. guys, kita ke sana yuk. Foto-foto banyak banget mana yang indah. Yuk. Kalian aja lah, aku lagi kepanasan. Mau di sini. Udah, nanti kamu nyusul ya. Oh iya. Yuk. Nah. Guys, ada panas. Kita balik yuk. Ulang kah? Iya. Ayo, kalian senang gak hari ini guys? Senang dong. Ayo panas. Ya, kita pulang. Ma, aku pulang. Ibu, aku udah pulang, Bu. Tadi aku belikan obat buat Ibu. Minum ya, Bu? Ya, bangun, Bu. Cepat sembuh ya, Bu. Shalom, Ati. Tunggu lah. Setelah sahabat-sahabat Ati mengetahui kejadian yang terjadi kemarin, keesokan harinya mereka sepakat berkunjung ke rumah Ati untuk menyelesaikan masalah itu. Kok tumben kalian kesini? Ngapain? Jadi Ati, kedatangan kami ke sini karena ada satu hal yang ingin kami tanyakan. Tetapi kamu harus menjawab jujur ya. Kok tumben kalian serius amat? Emang bisa dibukti? Kan kemarin kita jalan-jalan kan ke wisata. Nah, saat aku pulang ke rumah, tiba-tiba uang aku hilang. Aku udah tanya ke Betty, ke Eta, ke Ayu, tapi mereka bilang mereka nggak tahu. Terus maksudnya kamu laku gitu? Udah sabar dulu. Nggak seperti itu, Ti. Kami cuma mau nanya, kamu tinggal jawab ya atau tidak. Enggak, aku kadang lu lihat duit Okta. Mungkin Okta yang Kamu lupa. kalau sengas Diti, kalau kamu nggak jujur, kamu bakalan kulaporin ke polisi biar kamu kapok. Benar-benar ya kamu Okta. Emang ini dimakan dengan sahabat, bisa-bisanya kamu mau laporin aku ke polisi.
Udah Ti, kamu gak usah emosi dulu. Kita selesain ini baik-baik dulu. Kamu tuh ada lihat uang itu apa enggak? Enggak, aku bilang. Iya Ti, kami mau kamu jawab jujur. Kami juga ngerti perasaanmu sama keadaanmu sekarang. Jika kamu dalam keadaan sulit atau kesusahan, kamu bisa kan cerita sama kami. Kita kan sudah bersahabat lama. Iya Ti, begini, kemarin itu kami punya video bahwa kamu itu benar-benar mencuri uang Okta. Jadi kami berharap kamu bisa jujur gitu dengan kesalahan kamu. Buktinya sudah ada di HP aku. Aku memang Maaf ya Betty. Ini memang salah. iya teman-teman, emang aku yang nyuri uang Okta. Aku minta maaf ya buat kalian. Ya udah terserah deh. Tapi dengan catatan kamu kembaliin uang aku. Soalnya aku juga perlu. Ya Okta, aku akan secepatnya balikin duit kamu. Baik teman-teman, daripada kita saling menyalahkan satu sama lain tanpa ada akhirnya, mari kita selesaikan masalah ini dengan baik secara kekeluargaan supaya kita mendapatkan keputusan yang etis. Kita sebagai orang Kristiani juga dalam bertindak, berperilaku juga memperhatikan etika kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Apalagi kita sebagai sahabat, kita sudah berapa lama bersahabat dan sudah tahu karakter masing-masing. Untuk Okta, sebenarnya kamu tidak perlu marah-marah dulu, kamu tidak perlu memperlakukan Ati seperti itu. Kita lihat, kamu jangan egois. Dan menurut hukum bagaimana? Ketika kamu melaporkan Ati ke polisi, apa yang terjadi? Persahabatan kita akan hancur. Begitu pula, milikilah kasih di dalam hatimu. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Begini Ti, sebenarnya kamu tadi sudah berbohong dan kamu juga sudah mencuri uang Okta. Dan kamu juga sudah melanggar aturan dari Tuhan. Seharusnya ketika kamu dalam keadaan kesusahan ataupun kamu butuh bantuan atau apa, seharusnya kamu ngomong, kamu jangan mencuri ataupun mengambil uang yang Okta miliki karena Okta juga butuh. Nah, di sini saya mengambil untukmu ayat Alkitab yang terambil dari Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesama. Ini Okta, aku cuma mau kasih saran, bukan cuma buat Okta, tapi buat kita teman-teman semua. Seperti yang sudah terjadi tadi sama Ati, sebenarnya kamu jangan menuntut belas kasih, apalagi sampai dendam sama sahabat kita sendiri. Nah, itu juga saya ambil dari ayat Alkitab yang terdapat dari Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Terima kasih teman-teman semua atas saran dan teguran kepada aku. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Betty yang sudah memberikan sarannya sehingga permasalahan ini boleh diselesaikan secara bijaksana dan diselesaikan secara kekeluargaan. Dan untuk teman-teman dan sahabat-sahabat semua juga terima kasih atas nasihat dan sarannya untuk aku dan Ati. Ya Ati, gak apa-apa, aku maafin kamu. Tapi lain kali kamu janji ya, kamu jangan ulangin kesalahan itu lagi. Dan aku berharap kamu kembaliin uang aku, soalnya aku juga perlu. Iya Ta, aku akan balikin duit kamu. Makasih ya Okta. Iya Ati. Iya. Kita tetap temenan kan guys? Iya, kita tetap sahabatan. Shalom teman-teman, sekarang kita sudah sampai kepada kesimpulan. Yang pertama, secara psikologis. Secara psikologis, Ati merasa malu, sedih, dan merasa bersalah kepada teman-temannya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Di sisi lain, ia merasa tertekan dengan keadaan ekonomi keluarganya yang sulit. Oleh sebab itu, ia berpikir keras untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dengan menghalalkan berbagai cara. Yang kedua, kehidupan sosial. Secara kehidupan sosial, jika Ati tidak berhenti untuk mencuri, maka ia akan dijauhi oleh teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Karena perilakunya itu sudah diketahui, sehingga bisa meresahkan lingkungan di sekitarnya, bahkan masyarakat. Yang ketiga adalah secara hukum.
Menurut Undang-Undang SPPA, penahanan anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Kemudian kita lihat pada Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang menyesuaikan tentang batas tindak pidana ringan dan KUHP yang batasannya disesuaikan menjadi 10.000 kali dari batasan nilai sebelumnya, sehingga batasan pencurian ringan yang termasuk di dalamnya juga disesuaikan menjadi Rp2.500.000. Jadi ATI ini masuk kepada pencurian ringan, yaitu kurang dari Rp2.500.000 karena ia mencuri uang sebesar Rp500.000. Kemudian di sini ada pertimbangan tentang keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum. Puji Tuhan mereka mendapatkan keputusan yang etis, yaitu jalan tengah dengan berdamai. Tanpa adanya kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak, ATI tetap menggantikan uang Okta sebesar Rp500.000 yang digantinya dan Okta tidak melaporkan kasus ini kepada polisi. Itu semua terjadi atas pertolongan Tuhan yang memberikan akal budi kebijaksanaan kepada mereka, serta pertimbangan-pertimbangan dari segi hukum dan dari segi persahabatan mereka, serta firman Tuhan yang menjadi dasar orang Kristiani dalam bertindak. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih lebih besar dari semua hikmat, lebih hebat dari semua pengetahuan, lebih indah dari semua harta emas berlian, dan lebih dahsyat daripada mujizat. Kita bahkan bisa mengubah dunia menjadi lebih baik dengan kasih.